Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasalil ghamsin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hutama wa bil akhirati azabus syahid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada subuh yang mulia ini Allah masih berikan kita kehidupan. Allah masih bangunkan setelah kita tadi sempat mati sejenak. Bersyukur kita pada subuh yang mulia ini mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, jantung kita masih berdetak. Andaikan pada subuh tadi jantung kita sudah berhenti berdenyut, artinya kita sudah tidur panjang untuk selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun subuh, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tadi roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menjelang subuh, roh kembali ke tubuh kita sehingga kita bisa bangun kembali. Inilah rasa syukur yang besar yang selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali juga sedikit orang yang bersyukur tentang hal itu. Kenapa? Oh, saya udah bangun kok, masih hidup kok. Dan salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang tokoh reformis sejati sedunia yang tidak ada tandingannya ketika di rumah sebagai contoh bagi anak dan istrinya, ketika di masjid sebagai imam, ketika di medan perang sebagai pemimpin perang. Inilah tauladan kita yang patut kita tauladani dalam kita menjalankan kehidupan kita yang singkat ini. Hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh hari ini kembali kita mengingat-ingatkan
mengulang-ulang kaji kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Dalam Al-Quran surat yang ke-57, surat Al-Hadid ayat yang ke-20, dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa Allah merendahkan kehidupan dunia dan meninggikan kehidupan akhirat. Artinya apa? Karena Allah tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, sehingga di awal ayatnya adalah fi'il amr, perintah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, diawali oleh Allah dengan perintah. Ketahuilah, kata Allah, annama, sesungguhnya hayatad dunya. Allah ingatkan kita, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu. Diingatkan oleh Allah kepada kita, diperintahkan kita untuk ingat selalu. Apa yang diingatkannya? Dunia itu adalah la'ibu. Dunia hanyalah sebuah permainan. Jadi setidaknya di dalam ayat ini ada 5 peringatan Allah kepada kita tentang dunia ini. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, la'ibun, dunia ini adalah permainan. Kalau sebuah permainan, selama-lamanya permainan tentu ada akhirnya. Sepanjang kita bermain, tidak akan terus-menerus kita bermain. Kita contohkanlah yang permainannya cukup lama, permainan sepak bola 2 kali 45 menit atau 90 menit. Dalam sebuah permainan sepak bola, ketika mereka bermain itu semuanya enak. 10 orang 11 dengan penjaga gawang, itu 10 lawan 10 di lapangan, kejar sana kejar sini, bola hanya 1. Ketika bermain semuanya bersemangat. Tapi ketika permainan berakhir, semua mulai merasa letih, capek. Nah, seperti itulah kehidupan dunia ini. Kita perebutkan bersama, hanya 1 kecil bola bersama-sama kita rebutkan. Seperti itu juga dengan dunia ini. Seberapalah isi dunia ini yang semua orang mengambilnya, yang semua orang merebutnya. Maka Allah ingatkan kepada kita, berhati-hati dengan dunia ini, sehingga kita tidak terbawa arus. Game itu pasti ada game overnya, pasti ada selesainya. Tidak selamanya game itu akan berlangsung. Nah, itulah kehidupan kita di dunia ini, hanya sebuah permainan. Lalu dalam ayat ini yang kedua kata Allah, walahum. Yang kedua, dunia ini hanyalah sendak gurau. Sawah negara ini, atau tak ini dia. Negara kita lapor, sebentar selesai. Di dunia itu hanya sendak gurau, sebuah apa namanya, hanya untuk tali lapau lah, seperti itulah. Jadi karena dunia ini hanya sendah gurau, ya juga sendah gurau itu ya macam beli orang hiburan-hiburan, maka jangan sampai kita terbawa arus dengan dunia ini. Lalu yang ketiga disampaikan bahwa wazinatu, perhiasan. Dunia ini adalah sebuah perhiasan.
Memang perhiasan itu cantiknya karena indah bentuknya. Kita contohkan sebuah rumah yang sangat sederhana, yang kita boleh katakanlah rumah yang masih belum diapa-apakan, tetapi karena rumah itu mau dipakai, katakanlah untuk pesta, maka didatangkan tukang rias, dihias rumah itu. Semua yang berlubang-lubang ditutup dengan kain warna-warni, dengan perhiasan bunga-bunga. Nah setelah dihias, maka kita juga katakan, loh rumah ini bukan seperti ini ya. Tapi karena dihias, maka kelihatannya cantik. Itulah dunia. Ingin terus karena dia kelihatannya cantik. Tapi seberapa lama kecantikan hiasan rumah tersebut? Begitu acara selesai prosesi acara di rumah tersebut, orang sudah mulai pulang satu persatu, tinggal tuan rumah kembali panggil tukang hias, silakan dibuka kembali. Apa yang terjadi ketika dibuka? Maka rumah itu kembali pada aslinya, gubuk kembali. Itulah dunia ini. Jadi orang-orang yang mengejar dunia ini, maka seperti itu dia. Seperti perhiasan, semua orang tergiur. Semua orang ingin punya, semua orang ingin memilikinya. Lalu yang keempat adalah watafakurun. Dunia ini hanyalah tempat bermegah-megahan. Nah memang inilah kehidupan akhir zaman. Apalagi kita sudah mulai diracuni oleh informasi dari luar, kemajuan teknologi IT yang membuat kita melihat saban hari di HP kita ini cantik, sehingga membuat kita ingin pamerkan semua. Jadi mohon maaf, kita hari ini kehidupan seolah kehidupan pamer-pameran, bermegah-megahan, sehingga ada mungkin tak terlintas di hati kita ketika kita melihat orang ini menampilkan kemegahan-kemegahannya, tidak terlintas mungkin di hatinya bahwa ketika orang yang miskin, orang yang tidak mampu melihatnya, dia akan berangan-angan, kapan saya akan dapat seperti ini, rumah semegah ini, kendaraan sebanyak ini, makanan semewah ini. Menghayal orang miskin ini. Ini perlu kita dalami kajian seperti ini. Kenapa? Dengan orang yang pamer itu tidak pernah dia memikirkan hati orang yang tak punya. Tak tersentuh hatinya. Kenapa? Karena memang sudah dibuai oleh kehidupan dunia yang tadi. Sehingga mereka tidak merasa apa yang dia tampilkan itu akan membuat orang yang memang tidak punya merasa ingin pulang. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, selanjutnya kalau tadi bermegah-megahan, kemudian yang selanjutnya adalah watakasuru bil amwal wal awwal. Ini yang berbangga-banggaan. Nah, ini juga kehidupan akhir zaman. Apa yang dibanggakan? Ya seperti yang tadi. Pertama harta, yang kedua anak. Ini tidak bisa kita pungkiri. Mungkin harta secara tidak sadar kita membangga-banggakan. Kita contohkanlah
kita beli sepeda baru, lalu kita pergi tempat kawan kita ramai-ramai, berdiri di situ. Lalu kawan kita, loh baru sepedanya Pak? Baru sepedanya? Iya, baru dibeli. Yang lebih parah lagi apa? Sadar atau tidaknya kita memang kita selalu membanggakan anak-anak kita. Memang boleh kita hanya menyampaikan sekedarnya sebagai mungkin motivasi bagi orang lain, bukan berlebihan. Ini di mana duduk, di mana belanja, ketika ketemu dengan kawan bertanya gimana anaknya, kita sampaikan anak saya begini kerja di Amerika, kerja ini, kerja itu. Jadi Allah memang sudah sampaikan kepada kita seperti inilah rupanya dunia ini. Permainan, senda gurau, perhiasan, megah-megahan, berbangga-banggaan. Memang itulah dunia itu. Nah makanya untuk itu mari kita ingatkan diri kita sendiri, yang kita bangga-banggakan, yang kita mewah-mewahkan, yang kita pamer-pamerkan. Kalau ini tidak kita pergunakan untuk sebagai amal ibadah bagi kita, dia juga akan meninggalkan kita. Kan ada cerita, mungkin kita semua udah baca, seorang nenek yang saban hari mau nyumbang tiap hari, sumbang sana sini uangnya karena mereka memang banyak uangnya. Lalu ada orang yang bertanya, loh kok saban hari nyumbang, emang ibu kebanyakan uang? Tidak. Kok ibu sumbang? Saya bukan kebanyakan uang, cuma saya nitipkan uang ini kepada orang miskin, pada anak yatim, pada masjid, kepada panti jompo, kepada penegak-penegak Islam ini. Nanti di alam kubur saya akan ambil kembali. Senitip kok, numpang aja, numpang nitip. Biar harta saya ini nanti kembali ke saya. Kalau tidak, dia tinggal aja di dunia ini. Nanti anak saya akan ribut dengan harta golong ininya, lalu saya di dalam kubur bolak-balik, saya nanti di dalam kubur. Apa yang tiba yang dapat kita ambil di sini, bahwa semua harta yang kita titipkan di masjid, kita titipkan dengan anak tahfiz, kita titipkan dengan orang jompo, orang miskin, ataupun beras satu teko. Apalagi kemarin ketika kita ditimpa musibah banjir, ada orang yang tak Indomie satu bungkus, itu bangga betul orang yang tenggelam di samping sana. Jadi pembicaraan ibu tadi tidak, saya bukan orang kaya, bukan orang buang-buang duit, tapi saya titip. Karena ini nanti akan saya ambil kembali, tapi bukan sekarang. Minimal di alam kubur saya sudah bisa saya ambil itu. Saya titip. Jadi intinya apa? Harta yang dipergunakan, walaupun kita harta banyak, kita pergunakan untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak, dia akan kembali kepada kita. Ini sudah diwariskan oleh Ustaz Hamzah dulu. Berapa lipat-lipatnya dan disampaikannya. Tapi memang yang 5 tadi selalu menghantui kita. Ini pintil Quran balilet. Yang 5 kehidupan dunia ini tetap menghantui kita. Kemudian dalam ayat ini Allah kembali gambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Di samping 5 ini apa kata Allah? Kamasalil ghamsi a'jabal kuffar. Dikatakan Allah seperti perumpamaan hujan yang turun yang mengagumkan. Kufar itu orang-orang yang cinta dunia, orang kafir itu kufar itu. Jadi kalau orang yang terlalu cinta dunia, Al-Quran juga Buya kemarin menyampaikan tentang orang kafir. Jadi orang yang mencintai dunia ini, mengalahi cinta kepada Allah, termasuk dia orang kafir. Jadi di ayat ini sampaikan seumpama hujan turun. Mereka ini kagum dengan apa? Tabakum, tanam-tanamannya. Dilihat tanamannya hijau, ya diumpamakan seperti itu.
Ketika hujan turun, tanaman tumbuh dengan segar, hijau semuanya. Mereka gembira, wah tanamannya subur. Diibaratkan Allah seperti itu, tapi apa kata Allah? Summa yahidu tafaruhu musbaram summa yakunu hutoman. Nah, Allah sampaikan kemudian yang hijau-hijau tadi, tumbuhan yang segar tadi, tanaman yang rancak tadi, setelah sampai akhirnya, maka dia daunnya mulai menguning kembali, satu persatu tinggal dahan rantingnya, satu persatu rantingnya gugur, kering kembali. Apa tamsilannya bagi kita? Apa yang kita banggakan? Usia kita sekarang 40 tahun, usia merdeka, usia yang kuat, usia yang kokoh, pengalaman yang hebat. Ketika masuk ke posisi 50 tahun, maka posisi itu sudah mulai grafiknya turun ke bawah. Artinya apa? Tanaman yang kita banggakan hijau, kehidupan kita yang kita banggakan sebentar lagi akan mulai berkurang, tenaga pun sudah mulai berkurang. Artinya tanaman yang kita tanam tadi diibaratkan mati kembali. Jadi inilah kehidupan dunia. Orang yang cinta dunia memang seperti itu. Lalu disampaikan Allah, diingatkan kembali, janganlah cintai dunia ini berlebihan. Karena Allah sampaikan dalam ayatnya apa? Wa fil akhirati azabus sadid. Nah, di akhirat ada azab yang pedih kata Allah. Kalau kita sudah habis dengan dunia ini, nah itu peringatan Allah. Tapi kalau kita mampu untuk menseimbangkan bahwa kita hanya berniat dunia ini adalah tumpangan, persimpangan yang kita akan menyimpang kepada kehidupan yang lebih kekal dan abadi, itu dunia itu akan menolong kita. Allah sampaikan, "Amal hayat wa maghfiratun minallahi ridwan." Nah, Allah juga ada ampunannya kepada kita. Bapak dan Ibu jemaah suku yang dimuliakan Allah, yang terakhir sampaikan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini nanti budaya ya, bohong-bohongan. Tapi kita yang hidup di dunia ini adalah tempat kita mencari bekal, persiapan kita untuk kehidupan minimal kehidupan pertama kita di alam kubur kita. Mudah-mudahan kalau kita bisa menempatkan diri kita, bisa menerapkan diri kita bahwa dunia ini hanya tumpangan sementara, yang namanya numpang tak bisa lama-lama. Pasti yang punya akan minta. Jadi kalau kita sadar bahwa kehidupan ini kita numpang, yang namanya numpang bukan milik kita. Nah, maka kalau kita sadar bahwa kita numpang, maka kita akan siapkan untuk mencari tempat yang baru ketika yang kita tumpangkan itu sudah meminta tempat yang kita tumpangi itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, mengingat-ingatkan kita kembali biar kita tidak terlalu larut dengan dunia ini, dengan kesibukan hiruk pikuk dunia ini, dengan kemajuan yang cukup maju hari ini. Mudah-mudahan tidak membuat kita lupa bahwa di hadapan kita, di dekat pundak kita, saban hari ada malaikat pencabut nyawa. Mudah-mudahan kita selalu ingat dengan diri kita. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.